Kehadiran smartphone ini kayaknya nggak terlalu banyak diminati ya. Nggak kayak smartphone Poco lainnya yang begitu rame tiap launching sama pembeliannya. Emang ada apa sih sama smartphone yang satu ini? Padahal ini smartphone bagus loh. So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, ini adalah Poco X3 GT, smartphone terbaru dari Poco yang hadir buat ngeramain pasar smartphone 4 jutaan. Poco kan udah punya tuh kelas harga 1 jutaan yang ditempati sama Poco M3. Terus di kelas 2 jutaan ada Poco M3 Pro 5G. Di kelas 3 jutaan ini ada Poco X3 NFC dan Poco X3 Pro, dan di angka 5 jutaan ini ada Poco F3 yang posisinya itu sebagai flagship killer. Nah, mungkin Poco tuh ngerasa ya ada yang ngeganjel karena mereka nggak punya lini smartphone di harga 4 jutaan. Makanya kepikiran deh buat masukin si Poco X3 GT ini ke Indonesia. Sebenarnya udah bagus sih mereka masukin smartphone yang satu ini ke sini. Cuma kayaknya entah kenapa, mungkin karena udah banyak banget smartphone yang mereka punya, plus milik Xiaomi yang lainnya, jadinya orang lain tuh udah keburu beli smartphone yang udah rilis duluan. Ya, kalau ngomongin soal desain, ini nggak ada yang spesial ya sebenarnya. Material plastik yang pakai finishing anti sidik jari ini itu kerasa cukup enak buat dipegang. Di back covernya ini juga kerasa kasar dan enak aja buat pegang smartphone ini tanpa casing karena bodi smartphone ini tuh nggak kerasa licin. Buat frame kameranya ini juga ya akhir-akhir ini udah lumayan banyak lah dipakai sama kebanyakan smartphone Xiaomi yang punya aksen silver di salah satu atau salah dua kameranya. Buat frame kameranya ini aku jujur kurang suka ya, karena kesannya berantakan gitu. Diameter tiap kameranya ini nggak beraturan. Terus banyak juga finishing-finishing lainnya seperti titik merah yang terkesan ditaruh sembarangan. Oh ya, buat di sisi atas smartphone ini ada lubang mic, speaker atas, dan IR blaster. Di sisi kanan ini ada tombol volume up and down, serta ada tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Buat kecepatan bacanya ini udah aman dan akurat banget. Di sisi kiri ini ada SIM tray slot yang isinya ini bisa menampung 2 buah kartu nano SIM. Sementara di bagian bawahnya ini ada lubang mic lagi, lubang USB-C, dan grill speaker bawah. Yap, nggak ada lubang jack audio 3,5 mm, makanya di paket pembeliannya Poco cukup bertanggung jawab dengan kasih adapternya. Smartphone ini juga udah ada NFC ya buat yang mungkin emang butuh sekedar cek saldo atau top up kartu elektronik kalian. Buat layarnya sendiri, Poco X3 GT ini dibekali dengan layar berpanel IPS LCD, punya resolusi Full HD+, luas layarnya 6,6 inci, udah didukung dengan HDR10, serta punya refresh rate 120 Hz. Ini jujur ya, ketika ngelihat layarnya ini nggak berasa kayak IPS murahan. Bahkan kalau kita nggak tahu panelnya ini apa, ini malah kerasa kayak panel AMOLED karena warnanya ini udah panci banget. Detail gambarnya juga bagus dan membuat panel IPS yang dikasih ini justru nggak perlu dipeduliin lagi. Buat dipakai nonton ini udah pasti enak. Konten-konten HDR yang udah support pun bisa kita nikmatin di sini dan rasanya aku cukup puas. Oh ya, refresh rate 120 Hz-nya ini juga kerasa smooth banget ya. Dan buat dipakai scrolling-scrolling beranda, timeline Twitter atau Instagram ini kerasa asik dan enak banget buat dipakai. Buat layarnya ini pun juga udah dilindungi dengan perlindungan Corning Gorilla Glass terkuat sampai saat ini, yaitu adalah Gorilla Glass Victus, yang membuatnya ini udah dijamin aman terhadap goresan baik saat kita taruh HP-nya terbalik, terus saat dimasukin ke celana jeans, atau saat tergesek-gesek benda yang kasar sekalipun. Untuk performanya, Poco X3 GT ini dibekali dengan SoC dari MediaTek, yaitu adalah MediaTek Dimensity 1100 yang udah support modem 5G. Fabrikasinya ini sendiri juga udah 6 nanometer ya, yang lebih hemat daya. Terus GPU-nya ini pakai Mali G77MC9, RAM-nya 8GB, serta pakai sistem operasi Android 11 dengan basis MIUI 12.5 for Poco. Untuk penggunaan sehari-hari yang santai-santai aja, smartphone ini udah lancar banget buat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan ringan kayak misal ya buat chattingan, main sosmed, nonton film, foto-foto, dan sebagainya. Sementara buat kerjaan yang lebih berat lagi, misal kayak dipakai buat main game, tentu smartphone ini udah dijamin enak. Skor benchmark pakai Antutu versi 9 ini ada di angka 579 ribuan. Sementara kalau pakai Geekbench 5, single core-nya ini ada di angka 766 dan multi core-nya ini ada di angka 2872.
Main game Mobile Legends ini udah aman banget. Di settingan rata kanannya ini kita udah bisa libas dengan sangat-sangat lancar. Terus game PUBG Mobile ini juga udah bisa kita set ke settingan Smooth Extreme dan HDR Ultranya. Hasilnya pun buat main game PUBG Mobile di sini itu bener-bener nggak ngecewain karena FPS-nya tuh stabil banget sesuai dengan settingan kita. Sementara kalau game Genshin Impact ini kita dikasih grafik bawaan di medium 30 fps. Cuma buat kalian yang mau dapetin frame rate lebih stabil bisa pakai lowest 60 fps-nya karena ini udah lancar dan mulus banget buat dipakai di Poco X3 GT ini. Untuk dayanya sendiri, Poco X3 GT ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang kalau dipakai buat seharian ini udah tergolong cukup banget ya. Sementara kalau buat kecepatan ngecasnya sendiri, ini kita dikasih kecepatan ngecas 67 watt yang buat isi daya sampai penuh ini cuma butuh waktu sekitar 42 menit aja. Oke, lanjut kita bahas kameranya. Jadi Poco X3 GT ini dibekali dengan setup triple kamera di mana punya resolusi 64 megapiksel pada kamera utamanya, 8 megapiksel pada lensa ultrawide-nya dan 2 megapiksel pada lensa makronya. Sementara itu buat di bagian depan ini ada satu buah kamera yang posisinya ini ada di tengah dan punya resolusi 16 megapiksel. Buat hasilnya ini udah lumayan bagus. Dynamic range-nya ini udah cukup ya, meski nggak terlalu lebar. Warnanya juga nggak oversaturated, jadinya ini nggak lebay. Terus detail gambarnya ini juga udah lumayan bagus dan overall aku cukup suka sama kebanyakan hasil fotonya. Meski di kelas ini harus diakui Poco X3 GT bukan yang paling bagus. Oke, ini perekaman video kamera utamanya, kamera belakang dari Poco X3 GT yang direkam menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Dan ini lagi aku pakai jalan seperti ini ya. Oh ya, ngomong-ngomong kalau mau pindah ke lensa ultrawide, kita harus matiin rekamannya dulu. Jadi emang nggak bisa langsung pindah-pindah lensa gitu. Dan mungkin sekarang kita bakal coba kali ya. Tapi sebelum itu aku mau nyoba yang mode steady-nya dulu. Habis ini mode steady dulu, baru yang ultrawide. Nah, ini mode steady-nya dari Poco X3 GT. Dan sekarang kalau kita pakai jalan, apakah lebih stabil? Harusnya iya ya. Cuma emang gambarnya di sini kelihatan lebih nge-crop sih. Cuma ya emang resiko ya. Kalau kalian pengen dapat gambar lebih stabil, pastinya hasil gambar bakalan lebih nge-crop. Nah, ini kalau perekaman video kamera ultrawide-nya. Di sini nggak ada mode steady-nya atau ultra stabilnya. Tapi gambarnya ini udah cukup asik. Misal kalian pakai atau kalian bawa buat ngevlog. Kalau misal lagi liburan gitu. Karena gambarnya ini cukup lebar. Oke. Dibuat jalan juga ya cukup stabil sih. Masih cukup oke lah. Oke, kalau ini perekaman video kamera depannya dari Poco X3 GT 1080p 30 fps. Gambarnya cukup shaky kalau aku lihat di previewnya. Gimana nih menurut kalian buat hasilnya? Oke, ini pakai jalan biasa kayak gini. Oke, mungkin gitu aja. Kita balik ke studio. Yuk. Kesimpulannya, smartphone ini tuh udah bagus banget ya. Cuma emang karena posisinya ini nanggung, dengan nambah duit 500.000 aja tuh kalian bisa dapetin Poco F3 yang lebih superior lagi. Atau bahkan ngurangin duit sampai 800.000 dan ambil yang X3 Pro aja buat kalian yang mentingin performa. Lumayan kan, hemat sekitar 800.000 dan dapetin performa yang ya 11-12 lah. Oke, mungkin segitu aja buat review dari Poco X3 GT kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.